Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Jumpa lagi dengan kita di edisi yang kedua BLPI Gate. Nah, apa kabar BLPI Gate? Tentunya kita akan kupas tuntas dengan pakarnya, Bapak Haji Sasmito Hadinegoro. Nah, mengurai BLPI itu, Pak Sas, itu sepertinya seperti mengurai benang yang kusut. Tapi insya Allah bagi Pak Sas sebenarnya itu tidak kusut, karena itu bila diurai dengan para ahlinya tentu itu tidak kusut yang tadi kita sampaikan. Assalamualaikum Pak Sas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Amin. Ya. Matur nuwun sudah rawuh menemui saya. Ya. Sebelumnya saya menyampaikan selamat atas berhasilnya promosi Doktor Ilmu Hukum Pak Aminuddin, ilmu pemerintahan dan spesialisasinya di bidang ilmu pemerintahan. Terima kasih. Semoga lebih mampu untuk menyumbangkan dharma baktinya dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lebih lancar. Amin. Itu yang kita harapkan kan Pak Sas. Paling tidak kalau kita belajar ilmu pemerintahan itu satu kata di clue-nya itu adalah bagaimana setiap pemimpin itu harus mencerahkan dan membahagiakan. Tapi rupanya agak susah kalau kita temui di Indonesia ya Pak Sas. Rasanya sebenarnya banyak ya. Para pemimpin-pemimpin kita ini yang mempunyai kualitas yang berilmu tinggi di bidangnya masing-masing. Hanya sekarang banyak kita temui bahwa di dalam era reformasi ini banyak orang pintar tapi nggak punya nyali. Atau ada orang yang nyalinya tinggi tapi tidak punya keberanian. Nah, ini yang saya sendiri secara pribadi merasa perlu membagikan pil kendel untuk berani menyampaikan kepada publik yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita itu harus menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Betul. Dengan tujuan saya sejak saya diundang Kiai Maksum di Forum Pesantren seluruh Indonesia, agar supaya sesuai sabda Rasulullah di dalam hadisnya itu, kalau kemungkaran itu tidak ada sama sekali yang berani mengingatkan, azab itu akan bisa dikenakan secara merata. Nah, dengan kemarin baru berlalu meredanya pandemi corona, kita lanjutkan untuk mendukung tim Kepres BLPI Presiden Jokowi tahun 2021 untuk memenuhi komitmen politiknya menuntaskan penegakan hukum BLPI, BCA Gate, BDNI Gate. Insya Allah dengan kita istiqomah berkahnya lebih dari 1000 karomah. Amin. Monggo Pak Amin. Apa yang ingin ditanyakan lagi? Itu yang dipimpin sama Prof. Mahfud MD ya. Tidak hanya yang dikemukakan Prof. Mahfud MD. Beberapa tahun yang lalu pun Pak Luhut Panjaitan sempat pernah mengatakan BLPI Gate sudah tutup buku. Betul. Oto Hasibuan pun juga demikian. Tetapi saya pada waktu diundang dalam acara ILC oleh Bung Karni Ilyas tanggal 7 Juli 2018. Bersama-sama Pak Kwikianki, Pak Fuad Bawasir, Pak Yusril, Mas Rizal Ramli, maupun para pembelanya atau penguasa hukumnya Samsul Nur Salim sebagai obligar-obligar kakap. Itu saya dengan tegas waktu ditanya oleh Pak Karni Ilyas, apakah BLPI Gate masih perlu dibuka, Pak Sasmita? Perlu dibuka kembali kah? Saya katakan dengan tegas kepada seluruh pemirsa TV One pada waktu tanggal 7 Juli 2018 bahwa BLPI Gate memang harus dibuka kembali karena itu merupakan komitmen politik Pak Jokowi pada waktu menyatakan jikalau dipilih sebagai Presiden RI saat kampanye 2014 yang lalu,
akan menuntaskan BLBI Gate, sebab memang menurut pendapat saya BLBI Gate itu adalah salah satu kasus korupsi terbesar sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Itu yang harus kita kejar terus, saya kira. Presiden Jokowi juga dong. Karena saya mengingatkan bahwa akibat daripada dampak BLBI Gate yang merupakan kasus korupsi bukan hanya 110 triliun seperti Prof. Mahfud katakan mau dituntut, itu lebih daripada 1000 triliun, ribuan triliun. Sampai 2033 tim ekonominya Pak Kwek Kian Gi pun di dalam analisanya, waktu Pak Kwek masih jadi kepala Bappenas, itu perlu untuk kita waspadai dan cermati bersama. Akibat daripada BLBI Gate itu kalau dibiarkan sebelum kedaluarsanya itu 2027 yang akan datang, bukan mustahil 2033 ini ribuan triliun akan tetap menjerat utang abadi generasi yang akan datang. Menjadi beban kita semua. Beban yang mana tanpa disadari dan luput dari perhatian publik selama kurun waktu 22 tahun. Yang Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah membayar bunganya. Itu sebenarnya kalau berani head to head, saya misalnya para Menteri Keuangan yang sebagai pemegang otoritas keuangan negara, kayak Pak Budiono, Menteri Keuangan zaman Megawati, tahun 2001 sampai 2004. Sri Mulyani, Menteri Keuangan zaman Pak SBY, 2004 sampai 2009, dan mengundurkan diri tahun 2010. Serta Agus Martowardoyo setelah itu menggantikan Sri Mulyani. Rasanya saya dengan fakta dan data yang telah saya ungkap lebih dari 11 tahun yang lalu, banyak hal yang layak kita temukan indikasi-indikasi pidananya daripada BLBI Gate yang seperti Prof. Mahfud katakan di dalam pertemuan kita di DPD RI sebelum pansus BLBI DPD RI dibentuk, itu hanya ditugaskan untuk menagih senilai 110 triliun dari para obligor-obligor BLBI, baik yang sejak 97-98 maupun kemudian berkembang di BLBI Jilid 2 tahun 2003 yang lalu. Di mana kalau kita cermati semua yang saya ungkapkan, kalau apa yang saya katakan tidak benar, mereka itu para otoritas pemegang keuangan negara pasti berani mensomasi, bahkan menuntut saya secara hukum. Tapi ternyata kemarin saya mendengar informasi dalam pertemuan pansus BLBI dengan BPKRI yang saya mengatakan 2003 BLBI Gate yang sebenarnya dikatakan oleh Dr. Bambang Subianto di era Habibie itu realnya hanya 210 triliun saja. Warisan Pak Harto 9798 135 triliun. Itu dibiarkan. Justru tahun 2003 patut diduga zaman era Budiono berlipat-lipat menjadi 430 triliun dan dicadangkan bunganya 600 triliunan. Tetapi data yang real di BPK dibuka pun semua arsipnya masih lengkap. Nilainya lebih dari 700 triliun BLBI Gate. Sementara saya memiliki data bahwa era SBY saja berakhir tahun 2014 yang lalu. Yang dikatakan Sri Mulyani pemerintah membayar bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah. Itu totalnya lebih dari 900 triliun. Bagaimana kok terus sekarang dengan enaknya saja tim Kepres BLBI dengan satgasnya si Rio Silaban hanya mau menuntut perdata itu cuma 110 triliun saja.
dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, Pak Amin, Ya. saya merasa sebagai ekonom sempat kepada Pak Marzuki Usman. Ya. Saya bicara dengan beliau sebagai senior saya, sebagai sesama alumni FEUGM. Silakan Pak Marzuki pertemukan saya dengan Dr. Budiono, dengan Sri Mulyani, Ya. Darmin Nasution, Agus Martowardoyo. Kalau sampai saya tidak bisa mempertahankan statement saya dengan dukungan data yang benar, ijazah saya Fakultas Ekonomi UGM saya kembalikan saja. Dan sampai saat ini belum pernah ketemu. Tidak ada yang berani. Gimana? Sekarang maaf selalu Itu harus dikasih pel kendel. beritanya selalu dialihkan saja. Siapa yang menikmati? Ya. Kita tanpa pretensi mengatakan pri dan non pri. Ya. Tapi faktanya dari data yang nilainya ratusan triliun dimulai dari kasus tahun 97-98. Ya. Bagaimana data itu masih lengkap ada dalam konteks BLBI BCA KIT, saya katakan. BCA itu menerima obligasi rekap. Ternyata di dalam data yang ada di BPK pun bisalah diungkap sebagai auditor agung untuk ditanyakan. Benarkah bahwa BCA itu terimanya BLBI KIT itu dengan obligasi rekap yang diberikan oleh pemerintah untuk membuat BCA itu survive, memenuhi yang namanya kecukupan modal, bisa tetap beroperasi. Dan hari ini BCA ternyata nilai asetnya lebih daripada 700 triliun. Terimanya obligasi rekapitalisasi pemerintah 2 kali, 60 triliun dan 26 triliun. Sedikit sekali. 86 triliun. Besar sekali. Kenapa besar? Dia masih disubsidi bunga yang hampir rata-rata setiap tahun 8 triliun diakui oleh Direktur BCA Suburtan. Itu sampai 2009. Anggap aja antara 2003 sampai 2009. Saat BCA itu sudah 93% milik pemerintah. Diberikan dengan rekayasa bidding, lelang itu tertutup. Di BPPN waktu itu ketuanya Ari Suto, boleh dipanggil orangnya, boleh dikonfrontir saya. Nah, saya kira perlu dikonfrontir Ini itu. ceritanya apa? BCA nilainya itu BLBI-nya di dalam buku BCA 86 triliun itu supaya BCA tetap beroperasi, masih diberi subsidi bunga setiap tahun 8 triliunan. Waktu itu Budi Hartono kok bisa dengan enak, menurut istilah saya patut diduga sebagai tukang tadah, direkayasa untuk menerima 51% BCA dengan harga 5 triliun saja. Coba dihitung. BCA pada waktu itu laporan audit independen 31 Desember 2002 saya punya datanya. BCA itu nilainya 117 triliun. Kok bisa dijual 5 triliun? Habis itu tahun 2004 yang bayar 5 triliun diberi subsidi 7 triliun sampai 8 triliun. Sampai 2009 berapa dia terima? 48 triliun. Obligasi rekapitalisasi pemerintahnya yang diterima mestinya hanya untuk ganjal buku sebagai piutang pura-pura istilah saya. Supaya BCA itu survive. Dijual ke pasar sekunder 86 triliun saja dengan 48 triliun sudah 135 triliun sendiri. Kok dibiarkan? Tidak diperiksa. Ironisnya patut diduga rekayasa itu coba dicek. Waktu itu tender tertutup sebenarnya yang menang bukan Budi Hartono dengan Farallon. Ada pengusaha pribumi yang di backup dengan mantan Menteri Keuangan yang sebenarnya sudah dalam posisi yang teratas, disingkirkan. Kenapa? Ada intervensi karena Antoni Salim
patut diduga saya dengar menemui orang terkuat di negeri ini untuk menelpon Dr. Tun Mahathir untuk partnernya yang mantan Menteri Keuangan Malaysia supaya mengundurkan diri, tidak mendukung pengusaha pribumi yang mau mengambil BCA tersebut. Apa yang terjadi? Ari Suto yang ketua BPN pun heran-heran katanya. Akhirnya dengan 5 triliun diberikan kepada Budi Hartono. Kondisi yang seperti ini, saya sebagai peneliti yang menyelidiki sebagai ketua Lembaga Pendidikan Keuangan Negara lebih dari 10 tahun, masa kita membiarkan orang yang menerima tadahan aset itu yang sebelumnya nggak pernah menjadi orang terkaya di Indonesia, dia terus kemudian menjadi orang nomor 1 terkaya di Indonesia. Sementara pemilik lama BCA seperti Antoni Salim yang menerima fasilitas BLBI 33 triliun, dia hanya membayar 8 triliun dan menyerahkan 93%-nya dianggap lunas. Tapi sementara itu yang bersangkutan juga mengambil kredit dari BCA tersebut 53 triliun dan hanya dengan mengembalikan 108 perusahaan yang dijual obral oleh BPN senilai 20 triliun. Saya tidak iri hati. Saya tidak meri bahasa Jawanya. Tapi ngono ya ngono ning mbok yo aja ngono. Tapi ini kan sebuah kejahatan terstruktur. Ini kriminal. Kriminal. Saya merasa bahwa apa yang dikatakan Pak Mahfud MD, Samsul Nur Salim sudah beres. Pada waktu gerakan HMS melakukan demo ke KPK, ke BCA, besar-besaran tanggal 16 Juli setelah saya keluar di ILC TV One 7 Juli tahun 2018 yang lalu. 26 Juli Antoni Salim bisa bersama Budi Hartono. Info yang saya dengar valid, patut diduga menghadap Presiden Jokowi ke Istana Bogor. Padahal setelah itu dengan 3 Agustus 2018 saya sendiri ikut orasi di BCA Tower untuk meminta KPK memeriksa para Menteri Ekonomi Presiden Megawati 2003 yang merekayasa. Beliaunya Presiden Megawati nggak ngerti masalah keuangan negara itu secara teknis. Tapi di sini yang memainkan adalah Profesor Dr. Doro Jatun Kuncoro Yakti, Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomi UI, Dr. Budiono, Profesor Doktor juga, Fakultas Ekonomi UGM. Saya juga dari UGM. Saya tahu Pak Budiono bukan lulusan UGM. Pak Budiono itu hanya 1 tahun di FEUGM. Beliau lulusan INU, Australian National University Master of Economics. Kemudian dia lulusnya PhD di Wharton School of Economics. Orang-orang pintar yang seperti ini di Indonesia banyak, tapi rasa nasionalisme dan cinta tanah airnya layak untuk malam ini kita pertanyakan. Indonesia yang sedang shortage, ada aset negara 700 triliun, jelas kasat mata direkayasa, diambil dengan pura-pura bayar 5 triliun, kemudian dihidupkan dengan diberi obligasi rekap 86 triliun. Mengapa KPK membiarkan? Mengapa Kejaksaan Agung? Dan mereka kok diam 1000 bahasa, nggak ada. Inilah yang sampai dengan detik hari ini. Ingatlah firman Allah, surat Az-Zariyat ayat 10. Kutilal karasul. Terkutuklah orang-orang yang berdusta. Lihat nanti. Kenapa? Saya yakin sebagai seorang Muslim. Terkutuknya orang itu karena melakukan pembohongan publik, membohongi rakyat. Lihat saja, wait and see. Pastilah ada saatnya. Gusti Allah mboten sare, Pak Amin. Nah, ini kasus BCA. Jadi dalam konteks ini, menurut saya Pansus BLBI, DPD RI, seyogianya harus mendukung tim Kepres BLBI
yang dibentuk Presiden Jokowi tahun 2019. Yang ketua Dewan Pengarahnya Pak Mahfud MD. Ya. Seyogianya kalau perlu beliau dipanggil, dikonfrontir dengan BPK, dengan KPK, dan saya sebagai elemen civil society yang menyampaikan informasi ke DPD RI, mau nggak kalau mau dikonfrontir, disaksikan oleh Kapolri dan Jaksa Agung RI. Karena apa? Kita ini sudah dapat dikatakan 22 tahun era reformasi. Komitmen politik era reformasi adalah demokrasi dan hukum sebagai panglima. Kalau kita mau sepakat, nggak usahlah perkara meributkan Undang-Undang Dasar 45 memang harus dikembalikan ke aslinya atau belum karena di amandemen 2002. Itu fine saja menurut saya. Siapa nanti yang menjadi Presiden RI yang punya kekuasaan, kalau perlu seperti Bung Karno, lakukan aja lah dekret seperti 5 Juli tahun 59. Bung Karno mengatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 secara asli. Mestinya kalau mau sekarang. Loh, iya. Sekarang ini apa? Saya katakan terahnya lebih berkuasa sekarang. Bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan dan para pemegang otoritas moneter itu maaf ibarat kata seperti pagar makan tanaman. Mengapa? Karena uang pajak yang disetor rakyat ribuan triliun sampai hari ini, kemarin masih di DPD RI, di Pansus BLBI dikatakan oleh Ketua Satgas BLBI si Rio Silaban, Menteri Keuangan masih menganggarkan pemberian subsidi bunga 48 triliun untuk obligasi rekap. Itu dari mana sumbernya? Uang pajak yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan. Sementara subsidi untuk pangan, minyak goreng mahal dibatasi. Subsidi pangan yang lain-lain sekarang harga-harga naik, ya dibiarkan. Menteri Perdagangannya sekarang sampai diganti. Apa yang bisa dilakukan oleh Zulkifli Hasan kita lihat nanti. Ya toh? Loh ini maaf loh. Kita mau bicara pro rakyat atau mau pro konglomerat. Betul. Konglomerat yang saya maksud adalah konglomerat yang melakukan pengemplangan seperti fasilitas BLBI yang mereka sudah mengambil bank, kemudian justru diberi subsidi bunga berasal dari uang pajak yang disetor rakyat. Ya Allah ya Rabbi, ini kalau dibiarkan gawat. Gusti Allah itu betul sari. Gitu. Ya, saya kira dari masa ke masa ini kan BLBI itu kan seperti diurus tapi tidak terurus gitu kan. Kan itu gimana ini? Menurut saya memang semua ini tergantung daripada bandul birokrasi dan bandul politik dan kemauan political will and political done. Jadi kalau sekarang memang SBY 10 tahun mengatakan mau mewujudkan clean government dan good governance. Tapi, buktinya apa? Selama 10 tahun saya dipanggil ke Cikeas oleh Presiden Jokowi, disaksikan oleh Marskal mantan Presiden SBY maksudnya. Presiden SBY sudah lengser kan. Saya diundang, saya katakan bahwa pada era 10 tahun Bapak di samping Pak Joko Suyanto, di sedamping almarhum Pak Sudi Silalahi, saya 2 jam saya ceritakan bahwa selama 10 tahun Bapak berkuasa, patut diduga ada anggaran pemberian bunga obligasi rekap ex-BLBI 900 triliun lebih, almost lebih dari 50% fiktif. Itu kalau DPR-nya itu betul-betul di era SBY 10 tahun saja mengkritisi serius Komisi 11, menemukan di dalam anggaran itu ada yang fiktif, berarti APBN itu cacat hukum. Terus apa kata beliau waktu itu? Diam saja.
Saya malah dialihkan oleh almarhum Bu Ani cerita tentang G30S. Saya terbuka saja kok mengatakan apa adanya. Ya, Bagi saya, jangan-jangan diduga juga ikut menikmati. Saya nggak mau mengatakan begitu, tapi saya mengatakan bahwa apa adanya. Ya. Saya sebagai ekonom, saya di depan Pak SBY didampingi mantan Menko Polhukam, didampingi Menteri Seknek dan Bu Ani Yudhoyono. Saya tenang-tenang saja, karena saya kenal Pak SBY masih dulu danrem di Jeddah, beliau kolonel. Saya juga ketua LPNU zaman era Gus Dur. Bagi saya di hadapan Tuhan itu manusia itu sama saja. Sampai jadi presiden itu kan kebenaran. Saya kalau Tuhan mau memberikan amanah juga berani bisa menjadi presiden. Tapi kalau memang tidak ya kita jalani dengan sebagai insan ilahi, berani mengatakan yang benar sebenarnya apa, ya kita ungkapkan. Yang benar katakan benar walaupun pahit. Iya. Kan gitu. Nah sekarang kita mau menyelamatkan Indonesia sekarang ini dalam kondisi shortage, butuh duit. Saya sarankan tim Satgas BLBI jangan ngejar-ngejar apa yang sekarang dari 110 triliun kata yang perdata baru terungkap apa bisa tersita 22 triliun 1 tahun. 2023 udah habis. Pada kasat mata di samping BCA Gate, BDNI Gate dikatakan di Tempo hari ini katanya Samsul Nur Salim sudah bebas. Yang bebas itu kan kasusnya Safruddin Temenggung, yang kasus di Pasena 4,8 triliun. Yang 28 triliun kemana? Apakah benar sudah diteken MSAA, Master Settlement Acquisition Agreement? Gimana? Waktu dipanggil KPK 3 kali sebagai tersangka, nggak pernah datang. Kenapa Gayus Tambunan cuman kasus pajak 560 juta dijemput oleh Satgas Mafia Hukum ke Singapura? Coba Pak Jokowi sekarang tugaskan kepada HMS, Ketua Satgas Mafia BLBI Gate. Dan luar biasanya saya dengar ya, itu para obligor BLBI itu mereka bisa mengendalikan partai-partai besar sekarang. Bahkan membuat partai yang dibiayai mungkin dari uang rakyat juga yang. Kalau Pak Amin mengatakan mungkin, jelaslah orang melakukan money politik. Itu nggak mungkin tuh duit warisan dari nenek moyangnya dia ikhlaskan. Pasti duit-duit yang didapat dengan cara duit panas. Bukan panas, duitnya dingin semua. Enggak lah. Itu bukan duit panas, duitnya dingin semua Anda sentuh. Itu karena duit yang sebenarnya ngambil dari kas negara dengan dilegalisir dengan rekayasa sistemik. Sistemik tadi. Sekarang pembayaran bunga, kalau Anda tahu, Pak Fuad Rahman itu mantan Dirjen Pajak itu dulu masih pejabat eselon 3, kepala bagian. Cerita kepada saya, itu membayar bunga itu setiap triwulan. Kalau bunga itu diberikan setahun, 80 triliun. Jadi setiap triwulan itu 20 triliun dibagikan. Itu yang Sri Mulyani katakan itu 22 tahun pemerintah membayar bunganya. Itu sama dengan dia melakukan pembiaran juga. Kalau mau kritis, Sri Mulyani tahun 2003 sekretaris KSSK, Budiono Menteri Keuangan. Jujur diakui itu semuanya atas arahan IMF. Loh, saya tidak sama sekali mengirikan mereka ketiban pulung jadi Menteri Keuangan. Jadi menteri itu nggak usah dokter Pak Amin. Jadi presiden S1, S2 aja juga mampu. Wong presidennya juga cuman S1 juga bisa. Sekarang ini apalagi jadi anggota DPR SMA saja cukup. Malah. Sekarang jadi komisaris BUMN aja jadi nyanyi atau jadi relawan juga boleh. Itu dia. Semua itu karena bejo. Orang itu harus menerima kenyataan. Zaman reformasi ini terbukti
Wong bodoh kalah karo wong pinter kalah karo wong bejo. Wong bejo iki kalah karo wong nekat. Wong nekat iki kalah karo wong edan, karena ini zaman edan. Gimana? Ada satu ini tapi Pak Sas, ada satu teori kepemimpinan yang kita pelajari. Jadi jangan pernah melawan, satu, sama orang yang sedang berkuasa, dua, sama orang yang punya harta, tiga, sama wong edan, sama orang gila. Jadi saya kategorinya orang gila. Saya nggak merasa begitu. Dalam pandangan saya, harta pangkat itu titipannya Allah Subhanahu wa taala. Iya dah? Ya. Prabu Hayam Wuruk, raja terbesar Mojopahit. 1350 sampai 1389. Hanya gara-gara kecewa nggak bisa mempersunting dia Pitaloka. Perang bubat. Ya. Atau diduga frustrasi Gajah Mada dipecat. Akhirnya habis itu Mojopahit runtuh. Pelan-pelan. Ya. Habis itu. Karena dengan Gajah Mada dilengserkan, patut diduga Mojopahit jadi lemah. Ya. Sekarang Pak Harto 32 tahun. Ya. Betapa hebatnya beliau. Ya. Akhirnya juga banyak patut diduga brutus-brutusnya juga. Ya. Iya kan? Iya, betul. Jadi jangan merasa Pak Amin bahwa kekuasaan, Segalanya. harta dan uang itu segala-galanya. Kalau Allah sudah mengendai, innama amru idza arada sayan yaqulu lahu kun fayakun. Besok Pak Aminuddin jadi presiden. Kalau memang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu bagaimana caranya. Dr. Aminuddin sudah lulus ilmu pemerintahan ini mesake. Gusti Allah terus wes besok Pak Amin tak paringi ketiban pulung wahyu ratu jadi presiden. Harus punya wahyu keprabuan dulu. Wah, injih. Tapi itu semua kan karena kehendak Ya, Allah. betul. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Iya. Jadi kembali kepada topik kita. Ya. Kasus BLB tadi yang saya ungkap secara jelas yang BCA Gate seperti itu. Hari ini nilai BCA yang 700 triliun. Ya. Menurut hemat saya kalau perlu Satgas BLB itu berani mengungkap ini untuk dipidanakan. Ya. Paling Karena patut diduga rekayasa penjualan 51% BLBI itu terjadi hengki-pengki. Penggi. Sehingga apa? Kalau kita temukan pengakuan bahwa BCA masih menerima bunga sampai 2009, itu fakta hukum, itu temuan, bukan novum ya. Novum itu kalau sudah masuk di meja hijau. Itu saya kira harus didorong terus dan dipublish terus itu. Ya, iya inilah malam ini Bapak menemui saya, Iya, saya katakan nilainya BCA yang 700 triliun itu patut diduga ada rekayasa tingkat tinggi pada waktu itu yang sekarang saatnya dengan tim Kepres BLBI political will dan political dan daripada Presiden Jokowi harus berani. Presiden Jokowi pasti akan dicatat dalam sejarah. Ya. Beliau akan menjadi presiden tidak hanya berani menjadi juru damai di Rusia, Di Ukraina dan Rusia. Kalau sekarang berani di Ukraina itu mendamaikan dengan Rusia itu berhasil diusulkan jadi hadiah Nobel. Kalau beliau berani mengambil oper BCA 700 triliun, sekarang ini dilakukan perhitungan. Budi Hartono kamu dulu bayar berapa? Siapa sih yang ngatur kamu? Apa tidak patut diduga ada arrangement itu dengan mulus diatur oleh pemilik lama? Ya. Loh, jujur aja, kita tidak menuduh. Betul. Tapi bahwa pemilik lama waktu itu masih berperanan besar, mengapa kok pada waktu itu ada orang lain yang mau mendapatkan BCA itu tidak bisa diberikan kesempatan? Harus berani buka-bukaan, tapi mereka berani apa enggak kan begitu pertanyaannya.
Bukan begitu caranya. Yang berani ini tim Satgas dan BPK. Mereka tidak akan pernah mau mengaku. Enak. Sugih. Gimana kaya raya. Ya, nah sekarang bagaimana triggernya di BPK, di tim-tim Satgas itu kan, termasuk ya bagaimana Prof. Mahfud MD ya, barangkali mudah-mudahan mendengar melalui media ini bisa terus secara serius untuk menangani kasus yang sudah begitu lama terkatung-katung tidak tidak atau belum terselesaikan dengan baik. Nah, harapan yang Pak Sas inginkan sebagai peneliti, sebagai aktivis juga, penggerak dan sebagai ekonom, apa harapan yang diinginkan dari semua ini? Harapan saya jujur saja. Ya. Ini adalah suatu kenyataan. Temuan saya adanya ketidakadilan. Zaman Bung Karno, Oei Tiong Ham Concern bisa diambil alih menjadi PT Raja Wali Nusantara Indonesia sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu miliknya Oei Tiong Ham. Semua disita, dinasionalisir. Kalau sekarang kebalik-balik, BCA 93% milik negara, milik pemerintah, diambil dengan pura-pura bayar 5 triliun oleh Budi Hartono. Ini orang Kudus toh. Ya. Pemilik sebelumnya juga orang Kudus, Antoni Salim. Apakah seorang penyidik atau penyelidik atau penegak hukum tidak mempertanyakan? Ibarat kata, ada mobil Lamborghini itu harganya 14 triliun, harganya mobil Lamborghini Aventador. Terus disuruh beli oleh Pak Amin cuma 50 juta. Apakah tidak perlu dicurigai? Sangat dicurigai. Padahal jelas-jelas publik tahu. Ya. Lamborghini itu harganya 14 miliar, kok cuma dijual 50 juta. Nah ini 117 triliun, kok terus malah disubsidi, diberi bunga 135 triliun dengan obligasi rekapnya. Terus kemudian as usual, tanpa perubahan manajemen itu dilakukan oleh seorang Budi Hartono. Dari 2004, setiap tahun menerima dividen 30-an triliun. Gimana nggak menjadi orang nomor 1 terkaya di Indonesia? Sebelumnya nggak ada Budi Hartono untuk masuk nomor 1. Ironisnya Antoni Salim yang dulunya itu sudah dianggap tidak bisa membayar utang, yang mengambil fasilitas kredit di BCA 53 triliun, cuman bayar 108 perusahaan yang nilainya cuma 20 triliun. Negara dirugikan 33 triliun. Kok bisa negara ini tenang-tenang saja? Budi Hartono nomor 1 terkaya, Antoni Salim nomor 3 terkaya di Indonesia. Lah kok enak? Hah? Kok sehebat-hebatnya dia? Wong saya dengar-dengar dia lulusnya MBA di London School sana ya cuman pas-pasan, bukan cum laude. Loh, saya itu semua sekolah yang sekolah ke luar negeri itu tahu semua. Yang pinter itu memang Budiono. Tapi kok pinternya terus malah ngewangi robetan tular ngemplang terus. Berarti pinter keblinger dong. Ya, saya nggak ngatakan pinter keblinger ya. Itu namanya orang yang Rasulullah mengatakan. Di zaman akhir itu banyak orang yang pura-pura kelihatannya tidak berdosa, kelihatannya alim-alim, tapi kerjanya ya kolusi, korupsi, dibiarkan saja. Dia mungkin karena masih dilindungi aibnya oleh Allah juga. Nggak tahu nanti di akhirat bagaimana. Dan biasanya kalau sudah menjadi terdakwa itu di pengadilan pakainya baju muslim, pakai tasbih. Iya, pakai tasbih. Gitu. Sri Mulyani sensuri gate aja bawa tasbih di DPR. Sensuri gate itu Sri Mulyani jelas patut diduga terlibat, jelas menerbitkan uang 632 miliar tanpa payung hukum. Itu baru kedaluarsa nanti habisnya tahun 2027. Sama. Sekarang itu kembalikan kepada political will dan political done.
komitmen reformasi, hukum harus menjadi panglima. Jangan memban cindi, memban silatan. Sekarang itu yang terkait dengan BCA seperti itu, yang BDNI tadi saya singgung, yang 4 triliun tadi Samsul Nur Salim sekarang diberikan bebas, diumumkan sekarang di majalah Tempo hari ini. Kok aneh? Yang 28 triliun yang saya katakan tadi MSAA-nya patut diduga belum beres. Ini apakah tidak perlu diselidiki oleh KPK? Tidak perlu diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Karena apa? Itu juga uang negara. Coba uang 28 triliun itu tahun 98 Anda pakai di Singapura. Itu bebasnya yang masalah di Pasena tadi ya? Apa? Masalah yang kasus di Pasena tadi yang di Pasena itu kan baru 4,8 triliun. Dia lebih dari 32 triliun fasilitas BLB-nya. Sementara sekarang grup Gajah Tunggal sudah metamorfose menjadi PT Panen Lestari Group. Enak toh? Iya. Anda kalau minum di Starbucks itu semua punyanya Samsul Nur Salim. You beli baju atau kaos itu namanya Max Spencer, itu semua lisensi ini franchise-nya juga Samsul Nur Salim. Kita nggak mengirikan, tapi yang benar dong. Itu semua modalnya itu duit dari kas negara, duit dari Bank Indonesia. Rakyat kita mau kredit 500 juta 1 miliar aja, pribumi ini setengah mati. Betul. Diperiksa. Yang jujur dong. Gimana gini merdeka dari tahun 45 katanya untuk membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera. Disparitas sekarang yang terjadi ini luar biasa. Luar biasa. Kita tidak terus mau memprovokasi antara pribumi dan non pribumi. Saya sejak tahun 92 sebenarnya sebelum terjadi BLB Gate, di dalam pertemuan dengan almarhum Winarto Sumarto di Magister Manajemen UGM, saya mengatakan, Pak Win, stop dong kreditnya kepada konglomerat, gantian sekarang, dibalik. Porsi kreditnya 80% kepada UKM dan koperasi, 20% saja kepada konglomerat. Gantian. Apa kata beliau? Beliau nggak bisa jawab. Dia jawab, ya sebentar Mas Asmito, almarhum Pak Winarto jawabnya. Ya harus dulu dilihat track recordnya 5 tahun, 10 tahun. Walah, selak bangkrut Pak, saya bilang begitu. Yang gede-gede itu semua apakah benar? Mereka hanya dengan personal garanti diberi kredit triliunan dari sejaknya yang melarikan diri si siapa namanya? Edi Tansil itu sekeluarganya. Ya kan? Itu triliunan dengan mudah diberikan dari Bapindo. Jadi kembali sekarang ini kalau kita mau merenungi dengan situasi hari ini terkait dengan BLB Gate, ini benar-benar ada momentum luar biasa. Secara politik Presiden Jokowi dengan membentuk tim Kepres BLBI 2021 kemarin, masyarakat, rakyat itu harus peduli, turut mencermati, kalau perlu memelototi. Obligor kakap itulah yang harus dipanggil. Antoni Salim, Samsul Nur Salim, Budi Hartono. Jangan yang pribumi atau yang kecil-kecil kayak Fadel Muhammad cuman 1,4 triliun juga mau sudah jadi wakil ketua MPR juga dipanggil nanti oleh Pansus BLBI. Panggil itu yang gede-gede dulu. Iya kan? Betul. Sehingga dengan begitu ada rasa keadilan. Keadilan itulah. Yang pribumi atau yang kecil-kecil, mereka semua juga harus diperiksa. Tetapi yang gede-gede jangan terus dibiarkan. Jangan hengki-pengki. Oke, Pak Sas, ini luar biasa sekali. Tentu tadi ada harapan, kita sudah dengar semua. Tapi penekanan dari Pak Sas tentu ada. Kita ingin dengarkan closing statement terhadap kasus BLBI yang sedang kita telisik ini, Pak Sas.
Closing statement saya sebagai Ketua Lembaga Penyidikan Ekonomi Keuangan Negara. Memang kalau pemerintah Jokowi komited mau pro rakyat, benar-benar momentum tim Kepres BLBI sampai dengan 31 Desember 2023. Janganlah hanya mengatakan ini seperti Prof. Mahfud katakan ditugasin untuk koleksi pengemplangan atau belum membayarnya senilai 110 triliun. Apapun juga kita lihat sekarang setahun bekerja ternyata baru dapat 22 triliun. Tim Kepres BLBI ini harus didukung bersama oleh rakyat Indonesia. Dengan adanya Pansus BLBI, DPD RI, fokuslah dorong kasus BLBI, BCA, GIT, BLBI, BDNI, GIT, dan yang mereka menikmati fasilitas BLBI yang gede-gede itu untuk dimajukan kalau perlu ke meja hijau. Dibuktikan di pengadilan. Adakah rekayasa yang luput dari perhatian publik selama 22 tahun ini? Banyak rakyat kita yang merasa kalau saya selaku ketua Gerakan HMS atau ketua LPKN, ada yang mungkin mengatakan, waduh pusing Pak Sas, kok bicara triliun-triliun, kita untuk hari-hari aja susah. Justru disitulah luputnya perhatian publik yang kasus-kasus besar yang kita mau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan istiqomah. Dan Pak Sas tentu siap untuk menjadi saksi ahli. Saya setiap saat mau diundang KPK, mau diundang Kejaksaan Agung, mau diundang Kapolri, mau diundang DPD RI, mau diundang dulu DPR RI, Marzuki Ali juga mengundang saya. Harapan saya benar-benar Presiden Jokowi sepulang dari Rusia berhasil mendamaikan Ukraina dan Rusia, mendukung tim Kepres BLBI Presiden Jokowi yang dibentuk tahun 2021 untuk bisa betul-betul menegakkan penuntasan kasus-kasus BLBI GIT itu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf, orang Jawa itu harus kembali. Ojo mban cindi, ojo mban silatan. Jangan pilih kasih. Siapapun yang patut diduga pada saat tahun 98, 2003 sampai dengan 2009 saat Pak Tri Sutrisno mengundang saya, ini perlu saya sampaikan, menanyakan kasus BLBI itu, Pak Sas, Pak Tri Sutrisno masih sugeng, Jalan Purwokerto, manggil saya 3 jam, bertanya kasus BLBI, yang lebih berdosa mana, yang berkuasa itu lebih banyak, siapa? Saya terbuka aja mengatakan, ya diukur aja Pak, yang lebih lama berkuasa siapa, boleh dipetani, dipun presani. Apa yang terjadi pada saat beliau yang menjadi center of power itu melakukan pembiaran terhadap kasus BLBI GIT yang membawa jerat utang abadi untuk generasi yang akan datang. Ini jangan sampai beban fiskal APBN itu nanti lengsernya Presiden Jokowi 2024 itu kemudian malah ditutup oleh mereka yang mungkin akan berkuasa, kemudian patut diduga mempunyai kepentingan untuk menyelamatkan kroninya atau saudaranya. Jangan sampai itu yang terjadi. Sehingga kita berharap dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, Pansus BLBI, DPD RI mendukung tim Kepres BLBI berhasil dengan sukses
tidak hanya 22 triliun, tapi lebih dari 1.000 triliun harus dikembalikan Luar kepada biasa. negara. Luar biasa Pak Sasmito Hadinegoro sebagai Ketua Umum HMS dan sebagai Ketua Lembaga Penyelidikan Keuangan dan Ekonomi Negara. Jadi di Jawa itu ada istilah yang wani ojo wedi-wedi. Iya. Nek wedi ojo wani-wani. Iya. Betul. Tapi ya, saya kira Pak Sas ini orang yang wani dan tidak wedi. Ya. Jadi karena Allah beserta kita. Itu dia. Yakin tadi juga disinggung amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ibarat dua sayap pesawat. Nggak mungkin pesawat itu terbang hanya satu sayap. Ya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, harus seiring sejalan. Nah, itulah yang tadi disinggung oleh Pak Sasmito. Pak Jokowi saat ini masih berkuasa menjadi Presiden Republik Indonesia. Tadi beliau berharap mudah-mudahan pulangnya dari Ukraina, dari Rusia, beliau bisa juga mendengar podcast ini sehingga beliau bisa bertindak lebih adil, lebih bijaksana untuk menuntaskan kasus BLBI ini. Saya mau titip untuk Pak Amin. Siap. Waktu di DPD RI, saya sebagai narsum membuka belak-belakan dan ternyata apa yang saya ungkapkan di cross checking dengan BPK, apa yang saya ungkapkan bukan hoax, bukan rekayasa, tapi fakta dan data valid. Saya sampai disarankan untuk melapor kepada lembaga saksi dan korban, LSPK ya. LSPK. Karena apa? Saat sebelum Pansus BLBI mulai mengundang para narsum, saya memang sudah menerima ancaman disampaikan oleh seseorang bahwa kelihatannya kalau sampai terjadi hingar-bingar akan dikirimkan sniper untuk mengeliminasi Pak HMS. Saya sampaikan lewat pesan malam ini bahwa mati hidup saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir, jujur, rezeki, pati itu sudah tertulis. Tapi sama juga saya perlu sampaikan secara politis. Seperti waktu Aquino itu dieliminasi, itu memicu revolusi di Filipina sehingga Corazon Aquino menjadi presiden di Indonesia. Kalau saya sampai dianggap jadi orang yang harus dieliminasi, dikorbankan karena membongkar kasus BLBI ribuan triliun, mudah-mudahan saja nanti kalau saya dieliminasi, istri saya seperti Corazon Aquino bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pecinta podcast Presidensial Institute, mudah-mudahan ilmu ini manfaat, informasi ini membawa keberkahan buat kita semua, masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Salam Presidensial Institute menarasikan berbagai isu-isu sentral yang saat ini sedang kita bicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.